ini adalah ekonomi terbesar yang punya dampak paling besar ya terhadap banyak negara, sangat luas, termasuk diantaranya Indonesia, mitra dagang nomor satu. Dan China merupakan penyerap yang paling besar, yang paling kuat komoditas ya di dunia, termasuk diantaranya energi. Dan banyak di antara komoditas tersebut diimpor dari Indonesia. Jadi sudah pasti jika dilakukan pembukaan kembali, sudah dilakukan pembukaan oleh pemerintah Cina ya, penghapusan zero covid policy, ini akan meningkatkan permintaan terhadap berbagai jenis barang, bukan hanya di domestik tapi juga dari luar, dan terutama sekali kalau kita berbicara konteksnya ke Indonesia adalah permintaan terhadap komoditas, terutama diantaranya adalah energi ya, termasuk diantaranya misalkan batu bara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tapi tentu saja bukan hanya impor ya. Dengan bergeliatnya kembali aktivitas di Cina juga mereka akan kembali pulih dalam berproduksi. Ya, jadi akan meningkatkan juga ekspor produk-produk manufaktur Cina. Dan bagi Indonesia, kalau kita lihat struktur daripada impor kita dengan Cina, 95% itu adalah produk manufaktur. Ya, jadi akan ada peningkatan juga suplai impor manufaktur dari Cina ke pasar Indonesia. Nah, itu juga yang perlu diantisipasi ya ke depan. Dan tentu saja bukan hanya perdagangan ya, bukan hanya ekspor impor. Yang perlu dilihat juga adalah mobilitas orang, ya terutama salah satunya adalah pariwisata. Nah, kita tahu bahwa kunjungan berwisata masyarakat Cina itu semakin lama semakin tinggi, dan selama COVID ini mengalami tertahan ya dengan adanya zero COVID policy kemarin. Nah, dengan dibukanya kembali pembatasan tersebut dicabut, maka ini akan mendorong mobilitas masyarakat Cina, terutama kelas atasnya ya, terutama kelas atasnya untuk berwisata ke berbagai macam tujuan wisata di dunia, termasuk diantaranya Indonesia, Bali, dan lain-lain. Nah, jadi ini juga yang akan kita lihat ke depan, saya rasa dengan ada dibukanya kembali atau dihapuskannya zero COVID policy di Cina. Saya akan beralih ke Pak Anggana. Pak Anggana, selama tahun 2022 lalu kita tahu kan ada penguncian wilayah China dengan adanya kebijakan zero COVID policy yang diterapkan oleh Presiden Xi Jinping. Bagaimana efek yang dirasakan pengusaha Indonesia pada 2022 lalu dengan adanya penutupan ekonomi negeri tirai bambu tersebut? Silakan, Mas. Yang pasti yang paling kami rasakan adalah satu dalam akses terhadap bahan baku. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Tiongkok merupakan salah satu negara utama yang memasok berbagai macam bahan baku dengan nilai ekonomi yang kompetitif ya. Jadi kita sangat mengetahui sekali bahwa banyak sekali komoditas baik itu dari sisi manufaktur, industri garmen, tekstil dan sebagainya, itu tidak dipungkiri bahwa dari Tiongkok itu menjadi salah satu backbone. Nah, jadi makanya memang waktu terjadinya zero covid policy dan mereka sangat memperketat akses terhadap komoditas bahan baku, itu menjadi sangat satu apa yang membuat pecah kepala lah para pengusaha gitu untuk mencari alternatif pengganti untuk mendapatkan pasokan bahan baku. Cuma dengan sekarang sampai saat ini memang banyak komunikasi yang saya dengar dari para pelaku usaha lain yang memang para senior-senior di dalam asosiasi, memang mereka sudah mulai membicarakan sejak akhir tahun gitu, melihat bahwa ada sedikit upaya gitu dari pemerintah Tiongkok untuk dapat memberikan ruang terhadap akses kembali pembukaan perdagangan dan juga pelonggaran terhadap kebijakan COVID-19 di dalam negeri mereka. Nah, jadi memang ini yang menjadi satu kabar baik ya, mestinya Baik. dari sisi energi misalnya, dengan adanya pembukaan kebijakan zero covid policy ini, mestinya permintaan energi seperti dari Pak Faisal sampaikan bahwa mereka mungkin akan mendapatkan banyak sekali stimulus ekonomi baru, baik itu sisi permintaan ataupun atau pasokan. Jadi keluar dan masuknya kebutuhan mereka itu juga akan semakin tinggi gitu. Jadi kemungkinan Baik. besar kita juga sebagai negara yang memang menghasilkan batu bara itu juga mungkin akan mendapatkan keuntungan ini saat yang bersamaan gitu. Jadi memang ini akan cukup menarik ya dari sisi Ya. kita, mungkin ada potensi penguatan dari berbagai sektor, baik sisi bahan baku yang ke kita, dan juga kita juga sebagai bisa mengekspor batu bara ke sana juga sesuai dengan permintaan yang saat ini sekarang sedang melandai. Terima kasih. Baik, menarik Pak Anggana. Lalu bagaimana dari pengusaha sendiri menyambut berita
dibukanya kembali aktivitas ekonomi China ini dan kira-kira di 2023 sektor mana yang akan menjadi jagoannya dengan ada pembukaan kembali ekonomi China? Apakah akan ada peningkatan demand dari sektor manufaktur atau sektor padat karya ataukah menurut Anda ada sektor-sektor lainnya akan berkembang signifikan dengan adanya berita tersebut? Kalau untuk sektor manufaktur mungkin nanti saya bisa cocokkan sama Pak Faisal ya. Sebetulnya selama pandemi sendiri banyak sekali penyesuaian dari sektor manufaktur sehingga saat ini kalau dikaitkan ya dengan ada perubahan pasar global gitu akibat ada pandemi COVID-19, Indonesia mungkin masih dalam tahap berbenah juga gitu dalam aspek competitiveness gitu dalam terkait sektor manufaktur gitu. Jadi itu yang menjadi satu tantangan juga dan juga tidak dipungkiri ada pergerakan sektor kebijakan pengupahan juga yang membuat juga daya saing ini di tahun 2023 ini akan menjadi sangat lebih menarik gitu. Kami harus berputar otak sedemikian rupa agar kita tetap punya daya saing. Tetapi mungkin yang paling cepat dirasakan adalah dari sektor energi mungkin akan lebih cepat ya, karena kan memang ancang-ancang kebutuhan energi sudah pasti akan menjadi satu kebutuhan utama ketika pemulihan itu mulai terjadi. Jadi kita melihat bahwa mungkin saja yang paling akan cepat terasa adalah sektor batu bara sama nanti mungkin seperti yang Mbak Saf sudah sampaikan, sektor manufaktur itu mungkin akan menjadi salah satu primadona juga yang memang sudah menjadi kekuatan Indonesia selama beberapa tahun belakangan. Tetapi kita mengetahui juga pergerakan dominasi pasar negara-negara yang lain juga seperti di kawasan juga mereka sekarang punya daya saing yang cukup kompetitif gitu dibandingkan kita. Tetapi kita tetap optimis ya karena hubungan kita secara bilateral dengan Tiongkok juga sangat baik gitu. Mereka merupakan investor terbesar di kita dan kemitraan-kemitraan dengan para pelaku usaha di kita juga cukup baik. Jadi kita berharap pemulihan kebijakan normalisasi di Tiongkok itu akan memberikan dampak positif buat para pelaku usaha.